Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursia Yonawa Agusi Putri. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, saya akan melakukan presentasi saya yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Sistem Kardiovaskuler. Definisi: sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Jantung adalah organ muskuler berongga yang bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga toraks pada bagian dinding jantung berhubungan dengan sternum rongga dada dan vertigo kotalis tertinggi kosta ke-3 sampai ke-4. Dinding sampai berhubungan dengan paru-paru dan fascias meditalis. Dinding atas setinggi torakal ke-6 sampai vertikal ke-2 dan berhubungan dengan aorta, pulmonis, bronchus dextra serta bronchus sinistra. Inilah gambar jantung. Vena cava superior, aorta, kutub aorta, arteri pulmonis, vena pulmonis kanan, atrium kiri, vena pulmonis kiri, atrium kanan, kutub sticupidalis, kutub mitra, vertikal kiri, vena cava inferior, vertikal kanan. Metabolisme dan kerja jantung. Proses metabolisme jantung adalah aerobik yang membutuhkan oksigen dan berhubungan erat dengan aktivitas metabolisme. Pada kondisi basal, mendapatkan oksigen selama beberapa menit, maka aktivitas mekanik akan terhenti. Jika aktivitas meningkat, misalnya kerja berat, maka kebutuhan oksigen juga meningkat. Dan peningkatan oksigen ini hanya dapat dengan meningkatkan aliran darah koroner. Elektrofisiologi sel otot jantung. Aktivitas listrik jantung merupakan akibat dari perubahan permeabilitas membran sel yang memungkinkan pergerakan ion-ion melalui membran tersebut. Dengan masuknya ion-ion, maka muatan listrik panjang membran ini mengalami perubahan yang relatif. Terdapat 3 macam ion yang mempunyai fungsi penting dalam elektrofisiologi sel, yaitu kalium, natrium, dan kalsium. Siklus jantung. Jantung mempunyai 4 pompa yang terpisah, 2 pompa primer atrium dan 2 pompa tenaga vertikal. Periode akhir kontraksi jantung sampai akhir kontraksi berikutnya dinamakan siklus jantung. Tiap-tiap siklus dimulai oleh timbulnya potensial aksi secara spontan. Simpul sinetra terletak pada dinding posterior atrium dextra dekat muara vena cava superior. Jantung sebagai pompa. Pada setiap siklus jantung terletak sistol dan distol secara berurutan dan teratur dengan adanya kutub jantung yang terbuka dan tertutup. Saat jantung dapat bekerja sebagai suatu pompa sehingga darah dapat beredar ke seluruh tubuh. Salah satu siklus, kerja jantung terjadi perubahan tekanan di dalam rongga jantung sehingga terdapat perbedaan tekanan. Perbedaan ini menyebabkan darah mengalir dari rongga yang tekanannya lebih tinggi ke tekanan lebih rendah. Curah jantung. Jumlah darah yang dipompa vertikal dalam 1 menit disebut jantung. Curah jantung. Cardio output dan jumlah darah yang dipompa vertikal pada setiap kali sistol disebut volume sekucup. Stroke volume. Dengan demikian, curah jantung sama dengan isi sekucup kali frekuensi denyut jantung per menit. Curah jantung merupakan faktor utama dan sirkulasi yang mempunyai peranan penting dalam transportasi darah yang mengandung berbagai nutrisi. Bunyi jantung. Bunyi jantung normal terdengar melalui stetoskop. Selama setiap siklus jantung, kutub aorta dan menutup dan tekanan vaskuler turun kembali ke nilai distolik dan dengan adanya kontraksi atau relaksasi atrium dan relaksasi vertikal adanya perubahan tekanan dan dalam rongga jantung selama kerja jantung terjadi pembukaan dan penutup jantung. Bila diletakkan stetoskop pada tempat mendengarkan bunyi, jantung akan mendengar bunyi lup-dup. Ini lazim disebut sebagai bunyi jantung 1 dan bunyi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.